Ini vlog lebaran bareng keluarga Mimin yang muslim. Seru banget guys. Cantiknya aku. Persiapannya dimulai dari jam 4 guys. Kita lagi ada di Pasar Karangploso. Nah ini pasarnya sepi banget guys karena udah pada libur. Untung kemarin sore udah nyicil belanja. Pulang dari pasar langsung tancap gas kita masak. Jadi ceritanya Mimin cowok tuh mau masak ketupat sayur guys. Ada opor dan juga lontong sayur. Ini tuh makanan wajib buat Mimin cowok kalau lagi Idul Fitri. Nah sekitar jam 5-an Mimin ganti baju syar'i. Cantiknya aku. Gimana guys, kasih rate 1-10 ya. Nah setelah itu kita ngebut meluncur ke Lawang. Buat Mimin cowok, Lawang tuh bukan sekedar kecamatan, ini tuh kayak tanah air. Jadi Bu Sigit pun dikubur di sana guys. Waktunya makam seo. Bu Sigit ini selalu di hatinya Mimin cowok. Nah setelah itu Mimin lanjut ke masjid. Nah ini sebenarnya Mimin cowok telat banget. Jadi orang terakhir yang datang di masjid, tapi masih sempat narsis, ya ampun. Nah setelah semuanya udah kelar, waktunya kita open house. Ini Phantom juga Mimin pakein baju koko biar nggak telanjang. Nah ini kebetulan dia lagi nurut guys, biasanya ngeberontak. Open house dimulai. Ini rendangnya Mimin cowok tinggal pas sholat id, tiba-tiba airnya udah habis. Parah, semua masakan udah mateng loh. Ini ketupat opornya tuh pakai ayam kampung ya guys. Mimin cowok kalau masak tuh bener-bener yang perfeksionis gitu. Kalian lihat kuah opornya dan rendangnya ini yang kering, hitam, gak ada airnya. Jadi wajar aja ya guys kalau Mimin cowok ngeret masakan 2/10 karena dia juga jago masak. Ini ketupat sayur opornya seenak itu. Ayam kampungnya juga empuk banget soalnya dia tuh direbus 3 jam tanpa presto. Ya ampun, ini tuh enak banget. Pasti kalian ngira kalau Mimin cowok tuh NPD, masak-masak sendiri, dipuji-puji sendiri. Tapi ini tuh emang seenak itu guys. Kalian coba ke rumah deh kalau nggak percaya. Akhir kata minal aidin wal faizin. Gambaran surga menurut Mimin tuh banyak masakan babi yang enak-enak guys. Tes nih surganya babi tuh cuman di barbeque 9 Naga ini nih guys. Sebagai fans Ica nomor 1, Mimin selalu makan di sini tiap ke Bandung. Mereka tuh emang Chinese style gitu ya. Dan mereka tuh emang pelopornya dimsum dan barbeque non halal di Bandung. Jadi nggak heran kalau macam menunya sebanyak ini guys. Babi-babinya fresh diolah langsung di tempat dan kitchennya ini terbuka. Jadi bisa lihat babinya dimasak. Pertama Mimin mau cobain nasi campur babi. Ini tuh rasanya enak banget. Potongan babinya royal dan bumbu karinya ngerempet. Terus ada bakmi kering yang pakai topping char siu dan samca. Bakmi pakai minyak babi ya jelas mantep lah. Emang bener ya barbeque mereka tuh nggak ada lawan guys. Baik babi maupun bebeknya. Mimin juga pesen cukiyok alias kaki babi kecap. Ya ampun lemaknya bisa lumer gitu guys di mulut. Sayurannya Mimin pesen kalian bawang putih. Oh iya buat kalian yang mau pesen di dimsum 9 Naga juga bisa dimakan di sini juga kok guys. Karena mereka tuh satu kesatuan. Gak cuma ada siomay babinya yang pastinya enak ini. Mereka juga ada ceker goreng dan kue gulung yang wangi padan banget. Terus kalau pesen congfan seafood mereka tuh udangnya gede-gede banget. Ditutup minumnya liang teh. Yang penasaran yuk guys cobain. Guys siapa coba yang tahan lihat kulit ayam sejusi ini. Apalagi ini ayamnya anti Israel dan dijamin kehalalannya. Dari namanya aja ayam bersih berkah. Sekarang alhamdulillah cabangnya makin merajalela. Beneran gak gimmick. Untuk saat ini fried chicken paling enak ya cuman ABB. Harganya mulai 10.000 udah dapet ayam. Mau paketan juga ada. Dan biasanya mereka juga banyak promo guys. Yang Mimin suka ayamnya tuh fresh di semua outlet. Kualitasnya terjaga. Dan potongannya gede-gede, lebih besar, lebih kenyang. Dan yang paling terpenting apa? Ya bener halal MUI. Udah ada sertifikatnya juga. Kesukaan Mimin nih ayam merah ABB. Makannya pakai sambal bawang guys. Bikin ngiler banget kan. Gak terlalu banyak tepung. Tapi ini tuh tetap teksturnya crispy di luar dan juicy banget di dalamnya. Warnanya merah kayak gini tuh karena rempah-rempah rahasia mereka guys. Nikmat banget. Mimin kasih nilai 10/10. Kalau mau yang pedes cobain yang hot crispy. Ayamnya tuh dilumurin saus merah membara yang bikin kalian kepedesan. Beneran senampol itu guys pedesnya. Ukuran ayamnya lagi-lagi besar banget ya. Yuk guys cobain ayam bersih berkah. Aneka perkambingan dan persapian di sini tuh empuk-empuk banget. Mereka tuh punya resep khusus dari kakeknya yang seorang veteran perang dunia. Kuliner yang satu ini tuh udah lintas generasi guys. Kalau dihitung-hitung resepnya itu udah dipakai sampai 3 generasi. Pantes ya dijadiin langganan para pejabat dan wisatawan. Ini tuh kuliner wajib kalau ke Jogja. Mimin spill ya, namanya tuh sate keraton dan mereka tuh spesialisnya sate rempah dan juga sekaligus jadi pelopornya. Bangunannya joglo ya guys. Wow, nah uniknya satenya ini tuh nggak pakai
pakai bumbu kacang kayak sate pada umumnya, tapi dimarinasi berjam-jam pakai 8 macam bumbu rempah. Dibakarnya juga pakai arang khusus yang terbuat dari batok kelapa. Dan presentasinya juga cakep ya. Ini Mimin pesen beberapa menu, tapi kita cobain dulu sate ayamnya. Wah, ini satenya empuk banget dan rempahnya kompleks. Orang awam pasti nggak bisa nebak rempahnya apa aja. Sate sapinya Mimin combine bareng sop iganya. Seger dan gurihnya sop iga ketemu manis dan rempahnya sate sapi. Ini tuh perpaduan yang epic di lidah Mimin. Dan daging pada iganya ini super tender dan berlemak. Yummy boy. Dan sebagai orang Jawa Timur, Mimin tuh skeptis banget sama orang Jogja yang bikin rawon. Awalnya tuh nyepelein banget, tapi begitu mendarat di lidah Mimin, kacau, ini tuh enak banget. Dan iga bakarnya ini jadi iga bakar terenak yang pernah Mimin cobain di Jogja. Di sini tuh juga jual bir tapi tanpa alkohol, melainkan rempah. Namanya tuh bir Jawa ya, cus lah merapat. Ayam goreng yang gak sengaja bikin orang-orang tahu nikmatnya babi. Ayam goreng widuran ini tuh sebelum dikasih stempel non halal rame banget guys. Tapi setelah dikasih stempel tiba-tiba sepi. Ya emang harusnya begitu, soalnya kan gak semua orang bisa makan babi. Yang bikin non halal tuh kremesannya ini guys, karena dia tuh terbuat dari lard atau lemak babi. Ternyata ayam pun bisa non halal ya. Kirain di dunia ini yang haram cuman babi. BTW ini ayam gorengnya emang babi banget sih. Kalian yang muslim jangan sampai terkecoh ke sini ya guys. Dulu banyak banget yang terkecoh dan jadi langganan di sini soalnya. Tapi emang ayamnya tuh seenak itu ya guys. Teksturnya empuk, bumbunya ngeresep dan lebih aromatik. Itu semua ya karena babi. Jangan sampai kalian tertipu sama kenikmatan duniawi ini ya guys. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh ayam goreng ternikmat yang pernah Mimin cobain. Ayam goreng ini tuh emang diperuntukkan buat non muslim kayak Mimin. Cus samperin, alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71. Laci bukannya isi uang, malah isi keju sebalok gede. Nyentrik banget ya mbaknya. Marutin kejunya sebanyak ini sampai berambut rambut tuh kejunya. Kalian tahu oma opa? Ogura cake ini tuh lagi menjamur di mana-mana. Dan Mimin ketemunya di Solo, jadi langsung samperin. Mbak, ini oma opa itu oleh-oleh dari Solo ya? Iya kak, dari Solo, tapi aslinya dari Jogja kak. Kita di Solo cuma cabang aja. Oh gitu. Iya, cabangnya betul. banyak ya? Banyak kak, sudah banyak. Ini kan aku lihat kan murah-murah nih. Nah ini paling murah berapa kak? Kalau paling murah kita nih kak 13.000-an aja kak. Mulai 13.000 udah dapat kue bolu oma opa yang super lembut. Kalian gak salah denger guys, 13.000 doang udah bisa dapat oleh-oleh ogura cake. Kalau ngasih topping pun sebanyak ini. Nah jadi dasarannya tuh pakai ogura cheesecake kayak gini loh guys. Teksturnya lembut, fluffy. Karena ini tuh juga resep lama warisan oma opa. Rasa manisnya gak lebay dan berasa cheesy banget. Jadi pas dikasih topping kayak gini tuh rasanya pas, gak kemanisan. Tuh kan ciri khas mereka tuh kalau kasih topping emang sebanyak itu sampai lumer-lumer. Rasa green tea dan coklatnya tuh bener-bener enak banget. Ternyata ogura cake-nya juga ada yang coklat loh. Selembut itu guys teksturnya. Outlet mereka tuh udah tersebar di Jogja, Jawa Tengah, bahkan Jawa Timur. Jadi kalau ketemu oma opa langsung aja borong yang banyak. Kenapa nuang kuah nasi kandar tuh harus sampai tumpah-tumpah dan bleber kayak gitu sih? Guys, ini tuh namanya nasi kandar beratur karena antriannya tuh beratur banget. Mimin kesini jam 12 malam aja masih serame itu guys. Angkelnya aja bahkan baru masak nasinya. Nah ini tuh nasi kandar favoritnya warga lokal. Hampir dipastiin gak ada turis di sini guys. Tuh lauknya baru mateng sebanyak itu. Orang-orang India yang ada di Malaysia tuh emang rata-rata barbar banget ya. Tapi emang pelayanan mereka tuh cepet banget guys. Karena yang ngantri tuh banyak. Harus gerak cepat, jadi gak heran kalau sampai tumpah-tumpah. Tapi Mimin pastiin ya kalau masakan mereka tuh steril banget. Karena jualinya aja pakai hand cap gitu guys. Wow, sebanjir itu guys nasi kandarnya. Langsung kita coba, makanya pakai tangan. Berempah banget. Terus ini agak sedikit pedes gitu ya ayamnya. Ayamnya Mimin pilih ayam bawang yang ada sedikit cita rasa manis. Ayamnya juicy banget, ketemu bumbu nasi kadarnya. Ini guys, makannya pakai sayur okra. Katanya sih makan ini biar nya lancar. Kalau cari kadar di Pineng ini wajib masuk list. Penjual bakso ini tuh sering dikira intel, padahal emang penjual bakso beneran, gak nyamar.
100% penjual bakso, bukan CEO. Salah sendiri, mukanya seru. Padahal beneran jualan bakso. Ini tuh bakso Sritika yang viral itu. Dan ini dia ownernya yang sering dikira intel. Padahal ya jago banget bikin baksonya. Tuh lihat deh bakso uratnya, bener-bener gede-gede dan bikin ngiler. Udah gitu harganya murah nggak masuk akal. Apa jangan-jangan beneran intel ya? Mimin jadi curiga soalnya jualannya tuh kayak nggak cari untung guys. Yang Mimin pesen ini bakso krakot sapi alias kaki sapi. Lembut banget dan dapat sebanyak itu. Nah ini bakso tetelannya guys, tuh bener-bener royal banget kan tetelannya. Dan ini nggak cuman lemak aja guys, tapi ada dagingnya juga. Udah harganya murah, masih dikasih promo lagi. Nih bakso tetelan mercon dengan sambal sebanyak itu, promo buy one get one. Padahal ya harga seporsinya tuh cuman 9.000 aja guys. Udah dapat bakso, tetelan, mie dan goreng. Sambelnya sebanyak itu, lebih nonjok. Dan ternyata mereka juga punya cilok kriwil kuah mercon. Kuahnya ini nggak cuman ada cabai utuhnya aja guys, tapi juga ada lemak sapi. Tipe cilok yang Mimin cari-cari selama ini guys. Dan ini tuh pedes banget. Dan ini favorit Mimin kalau lagi bakso di bakso Sritika. Bakso iga yang segede ini. Anti nipu ya guys, karena dalamnya tuh beneran daging iga yang lembut banget. Bakso Malang yang paling juara ya bakso Sritika. Kalian wajib cobain. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys, karena mereka tuh langsung dimasak hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya, karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia. Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock.